Hanli dengan paksa menekan kepanikannya dan melihat yang lain untuk melihat apakah mereka memiliki rencana yang baik atau tidak. Ketika kultivator Meng merasa Hanli menatapnya, dia hanya tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya sebelum dengan muram mengalihkan pandangannya kembali ke arah Zenithyin. Di depan, ekspresi peri roh ungu tetap jernih dan dingin. Tapi di belakangnya, 10 tali giok putih terjalin dan sedikit dipelintir, membuat Hanli tercengang. Adapun para kultivator lain dari Sekte Suara Indah, kulit mereka menjadi pucat tanpa darah setelah menyaksikan kekuatan api iblis hitam. Meski ekspresi mereka tenang, mata mereka mengandung ketakutan yang tak tertandingi. Hanli menjilat bibirnya dan mengarahkan pandangannya ke arah para kultivator sekte iblis tersembunyi. Setelah pulih dari kekaguman menyaksikan kekuatan api iblis hitam, pria paruh-baya itu menyipitkan matanya. Ketika Hanli menatapnya, pria paruh-baya itu berkata dengan suara yang dalam, "Jangan memprovokasi iblis tua. Walaupun dia merasuki tubuh orang lain dan hanya bisa memurnikan api itu paling banyak beberapa kali, kita bisa menyingkirkannya hanya jika kita bertindak bersama." Saat pria paruh-baya mengatakan itu, dia mengalihkan pandangannya ke awan hitam eksentrik api merah. Dalam pikirannya, dia hanya akan bisa bertarung melawan Zenithyin jika dia bergabung dengan eksentrik api merah yang berada di formasi inti akhir. Namun, gak ada respon dari awan hitam tersebut. Kejadian aneh itu membuat Hanli dan yang lainnya menjadi gugup. Peri roh ungu menatap awan hitam dengan tatapan es. Pada saat itu, Zenithyin dengan dingin tertawa dan mengatupkan kedua tangannya. Setelah memisahkan mereka, 2 bola api hitam muncul lagi di tangannya. Kulit semua orang tiba-tiba berubah saat mereka semua menatap bola api hitam. Pada saat itu, awan hitam mulai menggelinting, dan suara parau yang samar dari eksentrik api merah terdengar. "Zenithyin, apakah Anda ingin saya menyerah kepada Anda?" "Tentu saja, karena saya secara pribadi tiba di sini. Semua orang yang hadir harus menganggap saya sebagai tuan mereka atau mati. Nggak akan ada pengecualian." Zenithyin dengan acuh tak acuh menjawab melihat ke awan hitam. "Baik-baik, bahkan dengan tubuh kesurupan yang sepele, Anda benar-benar berani melawan penguasa pulau ini. Sepertinya aku harus menguji kekuatan api iblis dirimu yang terhormat." Eksentrik api merah menjadi marah karena penghinaan, dan awan hitam bergemuruh dengan intensitas yang meningkat dengan suara guntur ganas yang berbunyi. Melihat itu, Sekte Suara Indah dan para kultivator sekte iblis tersembunyi dalam hati menghela nafas lega. Karena eksentrik berada di pihak mereka, mereka masih memiliki kesempatan untuk bertarung. Bagaimanapun, seni setan bunga matahari air eksentrik api merah sangat terkenal di Laut Bintang tersebar. Itu mungkin bisa menundukkan api iblis Zenithyin. Peri roh ungu tiba-tiba bertanya, "Senior Zenithyin, apakah kamu tidak takut Istana Bintang datang untuk mengetuk pintumu karena penggunaan teknik pembatasan jiwa yang gak terkendali?" Sepengetahuan saya, 2 petapa bintang surgawi dengan keras melarang ahli jiwa baru lahir seperti Anda untuk menggunakannya. Meskipun Zenithyin adalah iblis jiwa baru lahir tua, ekspresinya sedikit berubah setelah mendengar Istana Bintang dan petapa bintang surgawi disebutkan. Namun, dia segera memulihkan ketenangannya dan dengan dingin tertawa. Sepertinya gadis ini tahu sedikit. Namun, larangan Istana Bintang hanyalah masalah masa lalu. Apakah Anda benar-benar percaya bahwa petapa bintang surgawi berani meninggalkan kota bintang surgawi? Tanpa mereka sendiri turun tangan, Istana Bintang gak bisa menegakkan aturan itu. Kata-kata itu mengejutkan Hanli dan yang lainnya seperti sambaran petir di langit yang cerah. Hanya para kultivator dari sekte iblis tersembunyi yang terlihat nggak terkejut. Sepertinya mereka telah mengetahui akan hal itu. Peri roh ungu menjadi cemberut. Tapi segera setelah itu, dia dengan tegas berteriak dengan suara dingin ke arah pria paruh-baya. "Hadapi iblis tua dengan eksentrik api merah dan minta yang lain mengurus para pengkhianat. Setelah itu, kita akan melawan iblis tua bersama-sama." Pria paruh-baya itu sedikit terkejut,
Tapi dia segera mengerti dan melambaikan tangannya ke arah bawahannya memerintahkan, ikuti instruksinya untuk saat ini. Jika kita tidak mengalahkan iblis tua, nggak ada dari kita yang akan selamat. Setelah itu, dia menatap Zenithine dengan topeng es saat awan hitam eksentrik api merah tiba di atasnya dengan kabut. Kultivator formasi inti sekte iblis tersembunyi saling memandang sebelum terbang tanpa kata, menuju sisi kultivator sekte suara indah dengan dingin menatap para pengkhianat. Tanpa rasa takut menghadapi api iblis Zenithine yang menakutkan, ekspresi para kultivator sekte suara indah sangat meningkat, mengeluarkan alat sihir dan harta karun mereka dalam persiapan untuk pertempuran. Tapi Handi yang berdiri di belakang kerumunan dengan kaku mengerutkan kening. Untuk beberapa alasan yang gak diketahui, keadaan saat ini memberinya perasaan yang sangat tidak menyenangkan. Seolah-olah akan terjadi bencana. Sesuatu terasa salah padanya. Tetapi dapatkah Zenithine menghadapi semuanya dengan mengandalkan teknik kepemilikan yang lebih besar? Handi menjilat bibir keringnya sebelum berpikir sejenak. Kemudian dia diam-diam memberi perintah pada jiwa bengkok dan meludahkan belati kecemerlangan hijau. Pergilah, pria parubaya itu berkata dengan suara rendah. Setelah membentuk gerakan mantra dengan tangannya, kepala hantu itu memamerkan taringnya dan dengan keras menyerang ke arah Zenithine sambil berteriak. Pada saat yang sama, Hanli dan yang lainnya menembakkan alat sihir dan harta mereka ke pengkhianat sekte suara indah. Secara alami, mereka yang berada di sisi Zenithine melawan dan melepaskan rentetan cahaya cemerlang. Di saat berikutnya, semua jenis alat sihir dan harta karun saling terkait satu sama lain. Zenithine dengan acuh tak acuh melirik pemandangan itu sebelum berbalik ke arah kepala hantu yang terbang ke arahnya, memperlihatkan senyuman dingin. Dia menembakkan dua bola api hitam di tangannya ke arahnya. Setelah lepas dari tangannya, bola api tersebut mengalami serangkaian transformasi, hingga menjadi ular bertinta setebal ibu jari. Lalu mereka menusuk mulut kepala hantu seperti anak panah. Wajah pria parubaya itu tiba-tiba memucat dan dia dalam hati berteriak ketakutan. Kepala hantu itu tiba-tiba berhenti dan mulai membengkak sebelum tiba-tiba pecah melepaskan benang api hitam yang tak terhitung jumlahnya. Setelah pria parubaya melihat itu, kulitnya agak pucat. Tapi dia segera menarik nafas dalam-dalam dan memasang ekspresi tegas. Dia menampar bagian belakang kepalanya dengan seluruh kekuatannya, dan manik seukuran ibu jari perlahan muncul dari dahinya. Manik itu terbuat dari kristal putih bersih yang sangat indah, dan mengeluarkan aura putih dingin. Setelah manik itu sepenuhnya muncul, pria parubaya itu diam-diam mentransmisikan suaranya ke eksentrik api merah dengan ekspresi serius. Saudara api merah, api hitam milik iblis tua hanya dapat ditahan oleh dinginnya harta sihirin yang ekstrim. Saya akan menggunakan manik dingin untuk menarik perhatiannya. Sementara Anda mencari kesempatan untuk menjebak iblis tua menggunakan seni iblis bunga matahari air Anda. Dengan cara ini, kita akan memiliki peluang yang lebih besar. Dengan geraman teredam yang datang dari awan hitam sebagai tanggapan, roh pria parubaya itu terbangun. Tanpa ragu-ragu, dia membuka mulutnya dan menyemprotkan kabut darah ke manik itu, yang mulai berputar dan menyerap keseluruhan kabut darah. Aura putihnya berkontraksi dan meluas sebelum mengubahnya menjadi bola perak besar selebar 3 meter yang bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Iblis tua, aku akan menunjukkan keganasan manik dingin yang aku saring dari kristal laut dalam yang dalam. Pria parubaya itu menatap Zenithine dengan ekspresi jahat dan menggertakkan giginya. Segera setelah itu, dia mengarahkan tangannya ke arah manik dingin dan berteriak, "Cepat!" Bola cahaya perak itu bergoyang beberapa kali dan mengeluarkan dengungan jernih sebelum berubah menjadi ular piton putih setebal mangkuk. Piton itu kemudian dengan ganas menerkam ke arah Zenithine. Zenithine mengungkapkan sedikit keheranan, tapi segera setelah itu, senyum menghina muncul kembali di wajahnya. Dengan sedikit gemetar di bahunya, 8 gumpalan ki hitam setebal mangkuk muncul dari belakangnya. Gumpalan ki hitam sangat lincah. Saat mereka melayang di udara,
mereka berubah menjadi binatang iblis berbentuk serigala dan menyerang ular piton putih dengan taring dan cakarnya. Pria Parubaya menyaksikan itu dengan alis terangkat. Kemudian dia dengan keras berteriak sambil terus menggerakkan tangannya. Garis-garis segel mantra warna-warni terbang dari tangannya dan mendarat di tubuh piton putih. Mata piton itu tiba-tiba bersinar dengan cahaya hijau. Dia melingkarkan tubuhnya dan diam-diam menyemburkan kabut es putih tebal, menyebabkan serigala kabut hitam menghilang tanpa jejak. Setelah itu, kabut terus-menerus mendekati Zenithine. Zenithine terkejut, tapi dia hanya melambaikan tangan di depan tubuhnya dan memanggil dinding cahaya hitam tebal dari tanah dengan ledakan menghalangi kabut putih. Melihat kabut putih dingin telah memenuhi perhatian Zenithine, pria Parubaya itu dengan tergesa-gesa mengirimkan transmisi suara ke arah eksentrik api merah. Saudara api merah, bertindaklah sekarang. Baik, eksentrik api merah merespon tanpa ragu-ragu. Sesaat setelah raungan pria Parubaya itu, awan hitam dengan cepat membengkak dan mulai menggelinding dengan liar sebelum melepaskan petir yang memekakan telinga. Sambaran petir meledak di bawahnya. Eksentrik api merah, kamu? Pria Parubaya itu berteriak dengan ekspresi terkejut sebelum diselimuti oleh awan hitam yang tak terhindarkan. Pada saat itu, eksentrik api merah terkekeh dengan aneh. Sebuah tangan hitam besar tiba-tiba keluar dari kabut putih dingin dan meraih ular piton putih itu, menyebabkannya menyebar dan kembali ke bentuk manik-manik. Namun, ular itu masih melakukan yang terbaik untuk berkedip tanpa akhir saat berada dalam genggaman tangan besar itu. Seolah-olah dia nggak mau menyerah. Di saat yang sama, raungan marah dari pria Parubaya itu terdengar di antara suara guntur. Setan tua, api merah, kalian bekerja sama. Suaranya dipenuhi dengan kebencian dan penyesalan yang pahit. Hanya saja kamu yang terlalu bodoh. Main dengan api merah untuk saat ini. Aku akan mengurus yang lain dulu sebelum kembali untuk mengobrol denganmu tentang masalah antara guru dan murid. Setelah dengan acuh tak acuh mengucapkan kata-kata itu, tangan hitam besar itu menghilang untuk mengungkapkan Zenithine. Setelah memberikan pandangan dingin ke awan hitam, dia mengarahkan pandangannya ke manik dingin di tangannya, membuka mulutnya, dan meludahkan kabut hitam ki di atasnya. Manik yang tak bernoda segera kehilangan kecemerlangannya dan menjadi gelap. Zenithine tampak puas, dan dengan membalikkan tangannya, manik itu menghilang tanpa jejak. Pengkhianatan tiba-tiba eksentrik api merah dan ditaklukkannya manik dingin oleh Zenithine terjadi hanya dalam sekejap mata. Namun peristiwa-peristiwa itu telah membuat yang lain tercengang bahkan saat mereka diambang kemenangan. Peri Roh Ungu mengungkapkan ketidakpercayaan yang bahkan lebih besar. Mayoritas kultivator segera menyadari sesuatu. Setelah saling pandang, mereka segera menyingkirkan harta dan alat sihir yang mereka gunakan untuk menekan para pengkhianat dan menyebar melarikan diri tanpa sepatah kata pun. Mereka bukan idiot. Dalam keadaan saat ini, mereka pasti akan mati tanpa mayat mereka utuh. Mereka tersebar ke segala arah dan menyerahkan diri pada belas kasihan takdir. Yang tercepat jelas adalah kultivator formasi inti. Yang paling mencengangkan adalah bahwa Peri Ungu, Nyonya Van dan Zoruting telah menggunakan teknik rahasia yang gak diketahui. Mereka bersama-sama menggunakan alat sihir tablet batu untuk mengubah diri mereka menjadi seberkas cahaya 3 warna yang gak lebih lambat dari kultivator formasi inti. Adapun yang tercepat di antara mereka, secara alami 2 yang lolos lebih dulu, yaitu Hanli dan Jiwa Bengkok. Begitu eksentrik api merah mengkhianati pria Parubaya, Hanli dan Jiwa Bengkok telah mengambil harta sihir mereka, dan tanpa kata-kata melarikan diri sebagai garis-garis cahaya hijau dan kuning. Sama seperti kultivator lain berpikir untuk melarikan diri, Hanli udah melarikan diri lebih dari 100 meter. Tetapi ketika dia menoleh untuk melihat apa yang terjadi, Hanli takjub dan bersukacita atas pemandangan itu. Nggak semua kultivator formasi inti sekte iblis tersembunyi melarikan diri. Keempat orang yang muncul bersama pria Parubaya telah bergandengan tangan bertarung melawan eksentrik api merah dan Zenithine. Dengan ekspresi kemarahan luar biasa, mereka menyerang tanpa takut mati, membuat kedua iblis itu bingung
dan gak dapat membebaskan diri mereka sendiri. Saya nggak berpikir bahwa orang-orang itu sebenarnya adalah kembaran inti hitam Anda. Aku pasti akan membuatnya utuh. Serangan itu tampaknya membuat Zenithine sangat marah dan dia tiba-tiba tertawa karena marah. Tiba-tiba, salah satu dari 4 kultivator formasi inti meraung sengsara sebelum dia terbakar menjadi bola api hitam yang mengamuk dan berubah menjadi abu. Hanli merasakan jantungnya bergetar dan gak lagi berani untuk melihat. Dia fokus pada kecepatan terbang belati kecemerlangan hijau. Tapi tetap aja, dia melihat jiwa bengkok dengan ekspresi aneh. Setelah mendengar kata-kata inti hitam dan kembaran, keraguan yang mengaburkan pikirannya akhirnya terjawab. Dia awalnya mencurigai teknik yin yang mendalam Wuchou memiliki hubungan dengan kitab suci yin yang mendalam yang terkandung di dalam slip giok Kaisar Ryu. Sekarang kecurigaannya akhirnya terjawab. Adapun mengapa mereka hadir di wilayah selatan surgawi dan laut bintang yang tersebar, dia menganggap mereka telah diangkut oleh formasi transportasi kuno. Kemungkinan besar melalui transportasi kuno yang dia gunakan. Setelah memikirkan itu, Hanli jadi penasaran dengan kerangka pelangi di dekat transportasi kuno. Adapun firasat sebelumnya, pengkhianatan eksentrik api merah selama pertempuran, jauh melampaui apa yang dia duga. Pertarungan pertamanya setelah mencapai formasi inti, berakhir seperti situasi sulit yang pernah dia alami saat berada di pembangunan fondasi, di mana jalan satu-satunya untuk hidup adalah dengan melarikan diri. Hal itu membuat Hanli sangat murung. Situasi ini juga sangat mirip ketika dia membunuh bayi ikan emas. Itu seharusnya menjadi pertempuran jarak dekat antara kedua belah pihak. Tapi pada akhirnya pengkhianat muncul dan akhirnya membantai bekas sekutu mereka. Memikirkan itu membuatnya jadi mengingat medali yang diukir dalam bentuk kepala hantu yang menyeramkan. Dia merasa sepertinya semua ada hubungannya dengan itu. Hanya itu yang melintas di benak Hanli sebelum pikirannya terganggu oleh 2 jeritan celaka di belakangnya, menyebabkan hatinya tegang. Saat ini dia hanya bisa berharap bahwa kesombongan besar Zenithine entah bagaimana akan membiarkannya melarikan diri, karena dia belum membuat rencana darurat sebelumnya. Saat Hanli melamun, ekspresinya berubah dan dia berhenti di langit dengan jiwa bengkok. Area yang semula kosong di depannya tiba-tiba berubah menjadi samar-samar. Dengan bersenandung, iblis mirip manusia keluar dari distorsi dan tersenyum pada mereka, memperlihatkan giginya yang ganas dan busuk. Apa? Hanli tanpa sadar berteriak saat melihat itu. Tubuhnya berwarna hijau tua dan ditutupi baju besi hitam mengkilap. Meskipun gak bersenjata, dia memiliki kuku yang sangat tajam sepanjang 1 inci, mayat yang halus. Bau mayat yang kuat dan busuk berasal dari iblis, memungkinkan Hanli untuk mengenali identitas aslinya yang membuatnya kecewa. Dari penampilannya, itu nggak mungkin mayat kelas rendah. Itu kemungkinan besar adalah mayat yang dimurnikan oleh Zenithine menggunakan beberapa metode yang luar biasa. Dengan pemikiran itu, Hanli melambaikan tangannya, menyebabkan belati kecemerlangan hijau berubah menjadi naga banjir sepanjang 10 meter. Dan dengan ganas menyerang ke depan. Pada saat yang sama, jiwa bengkok diam-diam mengangkat jarinya dan menembakkan seberkas cahaya berdarah yang memudar dalam sekejap mata. Latihan roh darah yang jiwa bengkok telah disempurnakan dengan susah payah. Dengan suara percikan, boroh darah menembus dada bagian bawah mayat halus dan meninggalkan lubang kecil, menyebabkan mayat halus melihat ke bawah dengan heran. Hanli bersukacita dan memerintahkan naga banjir hijau untuk menyerang. Naga banjir menyebar menjadi cahaya hijau, melemparkan mayat halus sejauh 10 meter. Mayat itu kemudian mengeluarkan raungan rendah dan segera berdiri, melirik Hanli dengan kilatan yang gak menyenangkan. Tidak baik, mayat halus ini gak terpengaruh oleh serangan harta karun sihir umum. Hanli buru-buru mengingat belati kecemerlangan hijau dengan hati yang cekung. Mayat itu sama sekali nggak terpengaruh oleh serangan Hanli. Bahkan luka kecil yang diterimanya dari boroh darah sembuh dengan kecepatan yang terlihat. Ekspresi Hanli menjadi gelap dan dia bergabung dengan jiwa bengkok, terbang dalam satu seberkas cahaya ingin menyelinap melewati sisi mayat.
Hani nggak takut akan bahaya apapun yang mungkin ditimbulkan oleh mayat halus kepadanya. Tapi bila dia menghadapi mayat itu, akan memungkinkan Zenithine untuk menyusulnya. Hani mencuri pandang ke belakang. Setelah itu, dia melihat bahwa kultivator lain yang melarikan diri juga diblokir oleh sejumlah besar mayat halus. Saat hati Hani bergetar, dia dan jiwa bengkok mendorong seberkas cahaya mereka, menggunakan keseluruhan kekuatan mereka segera melewati mayat yang halus. Mata mayat itu kemudian bersinar dengan cahaya hijau, dan tubuhnya tiba-tiba kabur menghilang dari pandangan. Melihat pemandangan yang sangat dia kenal, Hani tiba-tiba mengelak ke samping secara refleks, menghindari seberkas cahaya pedang hitam 5 cakar. Serangan itu melewatinya sampai tersebar sekitar 40 meter. Hani menghirup udara dingin dan memalingkan kepalanya dari cahaya pedang. Seperti yang diharapkan, mayat halus itu berdiri nggak jauh di belakangnya dengan 2 cakar tajam, diperpanjang beberapa inci dari cahaya hitam. Kecepatan apa? Mayat telah melakukan perjalanan yang gak kurang dari 100 meter dari lokasi aslinya dalam sekejap. Itu hampir secepat dan senyap gerakan Hani sendiri saat dia menggunakan langkah kilat di darat. Setan itu bahkan menggunakannya di udara. Itu benar-benar di luar nalar. Kulit Hani menjadi pucat. Dia tahu bahwa dia nggak akan bisa lagi melarikan diri dari mayat halus. Apakah ini alasan Zenithine begitu tenang mengabaikan mereka saat mereka melarikan diri? Sekarang mengetahui hal ini, ekspresi Hani menjadi kasar, dan dia menepuk kantong penyimpanannya. Dalam sekejap, 100 cahaya biru bersama dengan 2 lampu merah terbang mengelilingi dia dengan pada. Setelah lampu memudar, 2 laba-laba giok darah dan lebih dari 100 kera biru besar setinggi 6 meter terungkap. Kera besar itu mengangkat tangan mereka segera setelah mereka muncul dan menembakkan 10 berkas cahaya biru dari jari-jari mereka menuju mayat halus, meliputi langit dalam berkas cahaya. Nggak bisa menghindari rentetan cahaya yang begitu padat. Mata mayat iblis itu memancarkan kilatan ganas dan itu meludahkan bola hitam untuk menghadapi rentetan sinar cahaya biru yang halus. Dia kemudian menyilangkan lengannya di depan tubuhnya untuk memblokir serangan itu dan diikuti setelah Ki Hitam. Ki Hitam berhasil membubarkan sebagian besar cahaya biru. Tetapi mereka yang berhasil menyerang tubuhnya hanya menyebar menjadi asap biru dan pancaran cahaya yang tersebar. Mayat iblis itu mengungkapkan jejak seringai, sedikit memperlihatkan giginya sebelum mengambil langkah tirani menuju kera besar. Dengan serangkaian retakan, beberapa boneka di dekatnya tercabik oleh cakar cahaya hitam. Hani mengerutkan kening saat melihat itu, dan jiwa bengkok segera melepaskan cahaya darah setinggi 100 meter dan memadatkannya menjadi pedang merah darah besar sebelum dengan keras menebang menuju mayat halus. Pedang darah menebas kepala mayat iblis itu. Tetapi itu hanya menghasilkan suara logam yang dipukul, yang tampaknya nggak dapat dirusak oleh tebasan itu. Tebasan itu tampaknya hanya menarik kemarahan mayat itu. Mayat itu meraih pedang darah dengan 1 tangan, dan mengayunkan yang lain seolah ingin menghancurkan pedang untuk melampiaskan amarahnya. Melihat hal itu, Hani mengungkapkan kegembiraan. Dengan gerakan mantra, pedang darah jiwa bengkok berubah menjadi api ungu. Dalam sekejap, mayat halus itu dilalap api liar, menyebabkannya menjerit panik dan mengepakkan tangannya ke tubuhnya. Namun, mayat iblis dengan cepat menemukan bahwa meskipun api ungu sulit dipadamkan, mereka nggak menyebabkan luka apapun dan dapat diabaikan. Dia kemudian berusaha untuk menemukan biang keladi api. Tapi begitu dia mengangkat kepalanya, 2 jala putih besar diam-diam menutupinya, dengan kokoh menjebaknya karena nggak disadari. Mereka adalah sarang laba-laba dari giok darah. Mayat iblis sangat terkejut dan dengan tergesa-gesa berusaha untuk membebaskan diri dengan semua ketakutannya. Tetapi pada saat yang sama, api ungu berubah menjadi ular api ungu setebal mangkuk dan dengan kuat melilit tubuhnya. Dengan jaring laba-laba dan ular api yang mengikat tubuhnya, dia nggak akan bisa melarikan diri untuk sementara waktu. Kemudian tanpa ragu-ragu sedikit pun, Hani dan jiwa bengkok berubah menjadi seberkas cahaya, mengambil laba-laba dan bonekanya dan segera terbang tanpa berpikir untuk melihat ke belakang.
Jika dia tidak salah dengar, ada teriakan celaka ketiga dari arah Zenithine. Jika dia nggak mengambil kesempatan untuk melarikan diri sekarang, dia pasti akan berubah menjadi budak iblis tua. Kekuatan gabungan Hani dan jiwa bengkok memungkinkan mereka terbang lebih dari 50 km jauhnya dalam satu tarikan nafas. Setelah berpindah arah beberapa kali, mereka menemukan sebuah pulau kecil tanpa nama. Keduanya segera turun ke pulau itu dan menguburkan diri mereka sendiri sedalam 40 meter. Mereka kemudian membungkus diri dengan kain muslim yang menghilangkan aura dan menggunakan mantra tanpa nama untuk menahan ki mereka. Bahkan setelah melakukan semua itu, Hani masih merasa khawatir. Nggak tahu apakah dia bisa lolos dari deteksi indera spiritual dua iblis. Bagaimanapun, seorang kultivator jiwa baru lahir pasti memiliki rasa spiritual yang jauh lebih besar daripada kultivator formasi inti rata-rata.